Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini akan saya sampaikan tentang konsep penggabungan usaha atau business combination. Di video ini kita akan tahu pengertian antara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Pemahaman tentang definisi ini penting sebelum saudara mahasiswa dan pemirsa mempelajari akuntansi untuk merger, akuntansi untuk konsolidasi, dan akuntansi untuk akuisisi. Materi ini adalah materi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara mahasiswa dan saudara pemirsa yang saya hormati, di materi yang lain kita mengenal ada istilah agen dan cabang. Lalu di sini kita belajar penggabungan usaha. Pendirian agen dan cabang itu merupakan upaya yang bisa dilakukan secara internal. Jadi punya beberapa tempat usaha ya, tetapi itu yang dilakukan secara internal perusahaan. Artinya seberapa banyak agen dan cabang yang akan dibentuk atau didirikan itu tergantung dengan kekuatan keuangan internal perusahaan. Ketika perusahaan sudah tidak mampu lagi, sementara ingin menambah lebih besar lagi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan pihak eksternal. Maka ada alternatif lain upaya untuk memperkuat posisi perusahaan dan memenangkan persaingan. Dengan cara apa? Melibatkan perusahaan lain, mengajak pihak eksternal. Kalau yang atas ini, di materi sebelumnya, ini kan mendirikan cabang di mana-mana. Itu kan masih milik perusahaan itu, kekuatan internal. Nah kalau ini, melibatkan perusahaan lain. Caranya adalah dengan cara penggabungan usaha atau business combination. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami di penggabungan usaha ini. Ya, penggabungan usaha merupakan bergabungnya dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomis. Lalu berikutnya, secara yuridis, masing-masing perusahaan yang bergabung bisa saja dibubarkan atau dilikuidasi, namun juga bisa masih berdiri sendiri, walaupun secara ekonomis merupakan satu kesatuan. Jadi, secara ekonomis satu kesatuan, tetapi secara fisik itu masih berdiri sendiri. Itu juga bisa, atau dibubarkan sekalian. Nah, itu tergantung dari jenis penggabungan usaha yang dipilih. PSAK nomor 22 mendefinisikan bahwa penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau uniting with, atau perusahaan satu memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Jadi ini tetap ada dua macam ya. Jadi memang betul-betul menyatu atau cukup memperoleh kendali. Jadi memperoleh kendali itu pun sudah dikatakan sebagai penggabungan usaha. Karena apa? Kesatuan, entitas ekonominya adalah satu kesatuan. Jadi kalau menurut akuntansi yang dimaksud bergabung itu fisiknya bergabung juga boleh, fisiknya nggak bergabung tapi kesatuan ekonominya bergabung itu juga boleh kalau sudut pandang akuntansi. Baik, mengapa perusahaan-perusahaan melakukan penggabungan usaha? Yang pertama, karena bisa saja perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress, sehingga perlu upaya penyehatan kondisi keuangan melalui pertolongan perusahaan lain. Jadi satu perusahaan mengalami financial distress, lalu dia butuh pertolongan perusahaan lain, bisa. Yang kedua, perusahaan ingin memperoleh struktur keuangan yang semakin sehat, semakin kokoh. Kalau yang ini tidak harus sih dia mengalami financial distress. Perusahaannya sudah bagus, tapi tetap ingin semakin sehat, semakin kokoh. Yang ketiga, mengurangi persaingan. Bisa saja. Yang keempat, perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar atau market leader atau menguasai pemasaran pada produk tertentu. Ya. Atau perusahaan ingin memperoleh tingkat operasi yang lebih efisien. Kenapa? Karena dia kepingin ada jaminan pemasok dan jaminan pelanggan. Nah, ini utamanya untuk perusahaan-perusahaan yang bergabung secara vertikal, artinya output perusahaan satu menjadi input perusahaan lainnya. Lalu karena dia bergabung, selama ini yang memenuhi adalah dari supplier luar. Kalau dari supplier luar kan agak riskan ya.
Kita bisa diganggu, bisa digoda ya. Operasi kita tergantung dari perusahaan lain. Nah, saatnya kita kerja serius, ternyata barang nggak datang. Nah ini, kalau ini menjadi satu perusahaan dengan kita, maka operasinya akan menjadi lebih efisien. Ya, baik. Sekarang kita jelaskan bentuk-bentuk penggabungan usaha. Kalau ini berdasarkan jenis usahanya, masih secara umum ini. Satu, penggabungan horizontal. Ya, pabrik kecap dengan pabrik kecap itu namanya penggabungan horizontal. Ya, perusahaan transportasi dengan perusahaan transportasi. Nah, ini penggabungan horizontal. Yang kedua, penggabungan vertikal. Tadi yang saya katakan, penggabungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di mana perusahaan yang satu itu produknya itu menjadi bahan baku atau input perusahaan lain. Jadi ada hubungan secara vertikal. Contoh misalnya perusahaan yang bergerak di perkebunan, ya kapas, ya, dengan perusahaan tekstil, perusahaan benang, lalu perusahaan garment atau konveksi dan seterusnya. Nah, itu penggabungan vertikal. Lalu yang ketiga adalah penggabungan konglomerasi. Kalau ini perusahaan yang bergabung tidak harus sejenis, tidak harus berurutan, tetapi ini bebas ya. Perusahaan transportasi dengan perusahaan sepatu ya ini. Jadi penggabungan konglomerasi. Nah, berikutnya adalah berdasarkan sisi legal. Ada 3 jenis. Ini yang akan dilanjutkan dalam materi-materi berikutnya di Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjut. Ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi. Nah, ini perlu difahami, saudara-saudara pemirsa, karena di masyarakat ada pergeseran makna ya. Jadi antara merger dan konsolidasi. Coba kita lihat pengertiannya. Yang pertama merger. Merger itu seperti ini. Ada perusahaan Persada, ada perusahaan Nusantara, ada perusahaan Sejahtera. Lalu melakukan merger menjadi perusahaan Persada. Ini Persada, ini Persada. Jadi masih ada satu perusahaan namanya yang dipakai. Nah, sementara yang dua hilang. Ini adalah merger, ya. Jadi definisinya merger adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh salah satu perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergabung. Proses merger menjadikan salah satu perusahaan yang bergabung masih tetap bertahan dengan identitas perusahaan tersebut. Perusahaan lain yang bergabung dibubarkan. Jadi jelas ya, tadi seperti ini. Nah, PT Persada masih, Nusantara dan Sejahtera dibubarkan. Ya. Contoh, Bank Permata, Artamedia Bank, Bank Patriot, Bank Universal, dan Prima Express Bank menjadi satu merger dengan nama Bank Permata. Menggunakan salah satu nama bank. Bank Permata, ini Bank Permata. Clear ya? Itu merger ya. Sedangkan konsolidasi ini contohnya perusahaan Persada, perusahaan Nusantara, perusahaan Sejahtera menjadi perusahaan Trijaya Manunggal. Persadanya hilang, Nusantaranya hilang, Sejahteranya hilang, ganti Trijaya Manunggal. Itu konsolidasi. Sehingga pengertiannya konsolidasi adalah penggabungan usaha di mana perusahaan yang melaksanakan penggabungan usaha dibubarkan dan melebur menjadi satu perusahaan baru yang dibentuk dengan tujuan mengambil alih aset dan kewajiban seluruh perusahaan yang bergabung. Contoh, Bank Bumidaya, penggabungan Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi perusahaan baru dengan nama Bank Mandiri atau PT Bank Mandiri Tbk. Jadi kalau Bank Mandiri itu bukan hasil merger, tetapi hasil konsolidasi. Ini yang di masyarakat terminologi atau istilah merger dan konsolidasi ini sering dicampur adukkan menjadi merger saja. Di masyarakat hanya kenal istilah merger saja. Padahal beda, merger dengan konsolidasi. Ya. Lalu berikutnya adalah akuisisi. Perusahaan Persada, perusahaan Nusantara masih ada, perusahaan Persadanya masih ada, perusahaan Nusantaranya masih ada. Tapi dua perusahaan ini secara ekonomis merupakan satu kesatuan ekonomis. Kenapa? Karena satu perusahaan ini dikendalikan oleh perusahaan Persada. Ya, kok dikendalikan gimana? Ini definisinya. Penggabungan usaha di mana sebuah perusahaan membeli sebagian besar saham perusahaan lain
dan perusahaan tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal yang berdiri sendiri namun saling terkait. Perusahaan yang diakuisisi tidak dilikuidasi, sehingga perusahaan tersebut masih melanjutkan operasinya seperti semula. Jadi ini perusahaan Nusantara ini yang dibeli sahamnya oleh Persada, sampai perusahaan Persada ini bisa mengendalikan, tentu syaratnya misalnya dibeli 60% sahamnya. Kan kalau di PT itu kan lembar saham ini punya konsekuensi ke suara. Maka dengan memiliki 60% kepemilikan, maka perusahaan Persada menjadi bisa mengendalikan perusahaan Nusantara. Mengendalikan itu gimana? Contoh gampangnya begini. Ini ada rapat umum pemegang saham, lalu ingin menunjuk direktur utamanya adalah Pak Joko. Kalau perusahaan Persada setuju Pak Joko ya jadi, kalau perusahaan Persada tidak setuju tapi punya calon lain, pasti calonnya Persada ini yang jadi. Kenapa? Karena dia pegang 60%. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kebijakan strategis perusahaan Nusantara ini dikendalikan oleh perusahaan Persada. Ya. Muncul istilah perusahaan induk ini yang mengakuisisi, yang membeli saham tadi, dan perusahaan anak yang diakuisisi, yang sahamnya dimiliki atau dibeli oleh pengakuisisi. Contoh, PT Bank Mandiri selaku pengakuisisi atas PT Bank Syariah Mandiri. Jadi PT Bank Mandiri, di sini PT Bank Syariah Mandiri. Nah, itu karena kepemilikan saham PT Bank Syariah Mandiri sebagian besar dimiliki oleh PT Bank Mandiri, maka dikatakan hubungannya akuisisi, perusahaan induknya PT Bank Mandiri, perusahaan anaknya adalah PT Bank Syariah Mandiri. Itu adalah akuisisi. Berikutnya bentuk penggabungan yang lain kalau dilihat berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT. Juga dikenal 3 istilah. 1 istilah penggabungan, 2 peleburan, 3 pengambil alihan. Ya. Jadi penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Demikian kita fokus pada merger, konsolidasi, dan akuisisi yang akan dilanjutkan pada materi-materi berikutnya. Untuk akuntansinya, akuntansi merger, akuntansi akuisisi, akuntansi konsolidasi bisa disimak di video saya yang lain. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.